Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan adab-adab zahirnya membaca Al-Qur'an. Kita telah sampai kepada wa marra sallallahu alaihi wasallam bi thalathatin min ashabihi. Wa marra dan melewati Nabi SAW bithalathatin dengan 3 orang min ashabihi dari sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum mukhtalifil ahwal, dalam keadaan mereka bertiga tadi berbeda-beda keadaannya. Famara ala Abi Bakrin, yang pertama Nabi melewati Abu Bakar. Wa huwa yukhafitu, adapun Abu Bakar itu yukhafitu melirihkan bacaan Al-Qur'annya. Fasa'alahu, maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar andzalika, tentang hal itu. Kenapa Abu Bakar melirihkan bacaan Al-Qur'annya? Faqala, maka Abu Bakar menjawab, innalladzi, sesungguhnya zat, unajihi, yang aku bermunajat kepadanya, huwa yasma'uni, dia mendengarku, sehingga aku membaca Al-Qur'an dengan lirih. Kemudian wa marra ala Umar, Nabi melewati ke atas Umar radhiyallahu anhu, wa huwa yajharu, sedangkan Umar itu mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Fasa'alahu andzalika, maka Nabi SAW bertanya kepada Umar andzalika, tentang hal itu. Kenapa Umar mengeraskan bacaan Al-Qur'annya? Faqala, maka Umar menjawab, uqidhu wasnan, aku membangunkan orang yang ngantuk, wa azjuru asyaitan, dan aku mengusir syaitan. Jadi tujuannya Umar mengeraskan bacaan Al-Qur'annya adalah yang pertama membangunkan orang yang ngantuk, yang kedua menghalangi atau mengusir setan. Kemudian yang ketiga, wa marra ala Bilal, Nabi melewati atas Bilal. Wa huwa, sedangkan Bilal itu yaqra, sedang membaca ayyan, yaitu beberapa ayat, min hadis surah, dari surah ini, wa ayyan, dan beberapa ayat min hadis surah, dari surah ini. Jadi surah ini dicampur dengan surah yang lainnya. Fasa'alahu, kemudian Nabi bertanya kepada Bilal andzalika, tentang hal itu. Kenapa ayat ini dicampur dengan ayat surah ini? Ayat surah ini dicampur dengan ayat surah yang lainnya. Faqala, maka Bilal menjawab, akhlitu, aku mencampur at-thayyibah, ayat yang baik, bit-thayyib, dengan ayat yang baik. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, kullukum, kalian semua itu qad ahsana, sungguh telah berbuat baik, wa asaba, dan telah benar. Kullukum, setiap kalian, qad ahsana, telah berbuat baik, wa asaba, dan telah benar. Kemudian kata Imam Ghazali, fal wajhu, adapun cara, fil jam'i, di dalam menggabungkan baina hadil ahadits, antara hadis-hadis ini, yaitu antara melirihkan bacaan Al-Qur'an dan mengeraskan bacaan Al-Qur'an, itu semuanya ada dalilnya. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Kata beliau, annal israr, bahasanya melirihkan bacaan Al-Qur'an itu abadu, itu lebih menjauhkan anir riya, daripada riya, wa tasannu, dan membuat-buat. Jadi memelankan bacaan itu lebih menjauhkan daripada riya dan membuat-buat. Fahuwa, adapun israr itu afdal, itu lebih utama, fi haqqiman, pada haknya orang, ya khafu, yang dia takut, zalika, riya dan tasannu, ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Fa illam yakhaf, maka jika dia tidak takut, walam yakun fil jahri, dan tidak ada di dalam mengeraskan bacaan, sesuatu yushawisu, yang bisa mengganggu al-waqta, waktu, ala musallin akhir, atas orang yang sholat yang lainnya, fal jahru, maka adapun mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu afdalu, itu lebih utama. Li'annal amala fihi, karena amal di dalam mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu aktaru, lebih banyak. Jadi mengeraskan bacaan Al-Qur'an amalnya itu lebih banyak, yaitu karena dengan tenaga.
Wali anna faidatahu, dan karena faidahnya membaca Al-Quran dengan keras aidon, faidahnya itu tata'allaqu bi ghairihi, berkaitan dengan yang lainnya, yaitu bisa menjadikan yang lainnya mendengar bacaan Al-Quran dan bisa menyemangatkan orang yang lain supaya membaca Al-Quran. Fal khairul muta'addi, adapun kebaikan yang menjalar kepada yang lainnya itu afdalu, itu lebih utama, minal lazim, daripada kebaikan yang lazim, kebaikan yang tidak menjalar kepada yang lainnya. Wali andahu, dan karena mengeraskan bacaan Al-Quran itu yuqidhu qalbal qari, yuqidhu qalbal qari, itu bisa membangunkan hatinya orang yang membaca Al-Quran. Wa yajma'u, dan bisa mengumpulkan himmatahu, semangatnya, ilal fikri fihi, kepada memikirkan Al-Quran. Wa yusrifu, dan bisa mengarahkan ilahi, kepada Al-Quran, sam'ahu, pendengarannya, bisa mengarahkan pendengarannya ilahi, kepada Al-Quran. Wali annahu, dan karena yutradu, bisa ditolak apa an-naumu, tidur, biraf'is shad, dengan mengangkat suara. Wali annahu, dan karena mengeraskan bacaan Al-Quran itu yazidu, itu bisa menambah fi nasyatihi, di dalam semangatnya dia, lil qiraah, untuk membaca Al-Quran. Wa yuqallilu, dan bisa mensedikitkan min kaslihi, dari malasnya dia. Wali annahu, dan karena yarju, orang yang membaca tadi itu mengharapkan bijahrihi, dengan mengeraskan bacaan Al-Qurannya tadi, dia berharap tayaqudha naimin, bangunnya orang yang tidur, fayakunu huwa sababa ihyaihi, sehingga adanya mengeraskan bacaannya tadi itu sebab membangunkan orang yang tidur tadi. Wali andahu, dan karena qad, terkadang, yarahu, melihat orang yang membaca Al-Quran dengan keras tadi, terkadang melihat orang yang membaca Al-Quran dengan keras tadi, batolun, orang-orang batil, ghafilun, yang ghafil, yang lalai, fayan syutu, sehingga dia menjadi semangat, bisa babi nasyatihi, dengan sebab semangatnya orang yang baca Quran dengan keras. Wayashtaku, dan dia menjadi rindu, ilal khidmah, kepada melayani. Famahma hadarahu syai'un, maka kapan datang kepada orang yang membaca Al-Quran dengan keras tadi, syai'un, sesuatu, min hadhin niyah, dari niat-niat ini, yaitu niatnya tadi adalah diantaranya membangunkan orang yang lalai, membangunkan orang yang tidur, dan yang lain-lainnya tadi, maka kapan hadir kepadanya sesuatu daripada niat-niat ini, fal jahru, maka adapun membaca Al-Quran dengan keras itu afdalu, itu lebih utama. Wa in ijtama'at hadhin niyat, dan jika niat-niat ini kumpul, maka tadha'afal ajru, maka berlipat-lipatlah al ajru, pahalanya. Wa bi kathratin niyah, dan dengan banyaknya niat, tazku, menjadi murni, menjadi sucilah, a'malul abrar, amal-amalnya orang-orang yang baik, wa tatadha'afu ujuruhum, dan menjadi berlipat-lipatlah ujuruhum, pahala mereka. Fa in kana fil amalil wahid asyru niyat, maka jika di dalam satu amal itu ada 10 niat, kana fihi, maka ada di dalam satu niat tadi itu asyru ujurin, yaitu 10 pahala. Walihada, oleh karenanya, nakul, kami katakan, qiraatul Quran fil mushaf afdal, membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih utama. Id, karena yazidu fil amal an-nadhara, karena membaca Al-Quran dengan mushaf itu bisa menambah di dalam amal kepada melihat Al-Quran. Wa ta'amulal mushaf, dan bisa merenungi mushaf, memperhatikan mushaf, wa hamlahu, dan bisa membawa mushaf. Nah, ini semua adalah ibadah. Fayazidu, sehingga bertambahlah al-ajru, pahala, bisa babihi, dengan sebab membaca Al-Quran dengan mushaf. Jadi melihat mushaf, memperhatikan mushaf, dan membaca mushaf, ini adalah ibadah. Waqad qil, dan sungguh telah dikatakan, al-khatmatu fil mushaf bisab'in, mengkhatamkan Al-Quran dengan mushaf itu bisab'in, dengan 7 kali lipat.
Li'anna nadhrah, karena melihat fil mushaf, mushaf aidon itu ibadatun, itu adalah ibadah. Karena melihat mushaf itu adalah ibadah juga. Wa kharaqa Utsman, dan telah merobek siapa Utsman radhiyallahu anhu mushafaini, dua mushaf, likathrati qiraatihi, karena banyaknya bacaannya beliau, minhuma, dari dua mushaf tadi. Jadi saking seringnya Sayyidina Utsman ini membaca Quran dengan mushaf, sehingga enggak sengaja mushafnya ini robek. Wa kana katsirun minal sahabah, dan adalah banyak dari para sahabat, yaqra'un, mereka membaca, minal mushaf, daripada mushaf. Jadi banyak dari para sahabat membacanya itu bukan dengan hafalan tapi dengan mushaf. Wa yakrahun, dan mereka, wa yakrahuna, dan mereka para sahabat itu tidak menyukai ayakhruja, keluar, yaumun, satu hari pun, walam yanzuru, dan mereka tidak melihat, fil mushafi, dengan mushaf. Artinya mereka nggak suka kalau satu hari ini lewat tanpa mereka nggak melihat mushaf. Kemudian wadakhala ba'du fuqaha'i Misra, dan telah masuk sebagian ahli fikihnya Mesir, ala Syafi'i, kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fis sahari, pada waktu sahur. Wa baina yadaihi, sedangkan di hadapan Imam Syafi'i itu al-mushafu, ada mushafnya. Faqala lahu Syafi'iyu, maka Imam Syafi'i berkata kepada ba'du fuqaha tadi. Beliau mengatakan, syagolakumul fiqhu anil Qur'an, fikih telah menyibukkan kalian daripada membaca Al-Qur'an. Syagolakum, telah menyibukkan kalian apa? Al-fiqhu, ilmu fikih, anil Qur'an, daripada membaca Al-Qur'an. Kamu ini lebih sibuk membaca kitab fikih daripada Al-Qur'an. Ini sesungguhnya aku, la usolli, benar-benar aku sholat, al-atamata, sholat isya, wa adau, dan aku meletakkan al-mushafa, mushaf, baina yadaya, di hadapanku, fama udbiquhu, maka tidaklah aku menutup mushaf tadi, hatta usbiha, sampai pagi hari. Fama udbiquhu, maka tidaklah aku menutup mushaf, hatta usbiha, sehingga aku berada di pagi hari. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.